Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, apa kabarnya hari ini? Sehat Bu Dina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Alhamdulillah baik Bu Dina. Hari ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi sebelum nantinya Bu Dina akan melakukan pembelajaran di kelas, dan kita hari ini akan melakukan kegiatan pra-observasi. Namun ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Bu ini? Boleh, silakan Pak. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Bu, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa apa nih Bu di kesempatan ini? Tujuan yang ingin saya capai di dalam pembelajaran nantinya adalah menganalisis pengaruh dari letak astronomis, geografis dan geologis terhadap keberagaman iklim yang ada di Indonesia. Baik Bu, berarti ini menganalisis pengaruh tadi ya, pengaruh astronomis, geografis dan geologis terhadap keberagaman iklim di Indonesia. Ya, bagus ya. Kemudian untuk area pengembangan ini Bu, yang akan Ibu fokuskan nanti bagaimana ini Bu? Untuk area pengembangan, saya akan lebih menekankan pada keaktifan dari peserta didik, Ya. khususnya dalam menganalisis pengaruh dari letak astronomis, geografis dan geologis terhadap keberagaman iklim yang ada di Indonesia. Berarti di sini ada dua Bu ya, keaktifan siswa dan kemampuan dari nanti menganalisis. Ya, baik Bu. Untuk model pembelajaran yang Ibu terapkan nantinya, itu model pembelajaran yang seperti apa itu Bu? Saya rencana akan menggunakan model group investigation dan juga model role playing. Ya. Berarti Ibu nanti akan melakukan group investigation, diskusi Bu ya. Nah, nanti di dalamnya include juga dengan role playing. Baik Bu, untuk menjalankan model ini Bu, Ibu pastinya memerlukan strategi pembelajaran yang baik untuk bisa mencapai itu. Nah, di sini saya ingin menanyakan strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Untuk strategi, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Ya. mana fokus saya nanti terhadap proses dan konten. Nah, saya akan memetakan peserta didik, saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Ya. Nah, baik itu audio, visual, dan juga kinestetik. Baik. Berarti kalau pembelajaran berdiferensiasi, Ibu tentunya menggunakan gaya belajar dan tugasnya itu pasti berbeda Bu ya, KPD-nya dengan kinestetik dan audio pastinya berbeda. Baik Bu, bagus sekali. Dan ini untuk penilaiannya Bu, Ibu akan melakukan penilaian seperti apa nanti di kelas? Untuk penilaian, saya akan menggunakan tes tulis Ya. dan juga melalui observasi sikap. Saya juga nanti akan memberikan tugas dan juga saya akan menilai dari tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik di kelas. Ya, bagus sekali Bu ya. Berarti harus kita terapkan dua penilaian Bu ya, tes tulis dan observasi. Ya. Ini Bu yang terakhir, sasaran kelas dan jadwalnya kapan akan Ibu laksanakan? Untuk kelas, saya memilih kelas 11.2 yang akan dilaksanakan di hari Jumat pada jam kedua dan ketiga. Oh iya, berarti nanti kita ada 2 jam ya, di jam kedua dan ketiga pada hari Jumat. Baik Bu, insyaallah kegiatan kita sudah selesai untuk observasi, dan insyaallah kami doakan semoga pembelajaran yang nantinya akan Ibu jalankan di kelas itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang sudah dirancang. Untuk hari ini mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Semangat. Walaupun panas kita harus tetap semangat ya. Semangat pagi ya kan. Walaupun ini mau kerja, tapi kita harus tetap semangat pagi. Nah, udah
ya. Fatir Rahman Akral, Hadir Bu. Fitri Amelia, Debrina Lasuki, sakit apa? Intan Purnamasari, Desyana Faiz, Hayatul Fika, M. Faizul, ada kabar? M. Rafi Firmansyah, Muhammad Ridho, Hadir. Mutasya Rahmat, Mujamilun, Nurfazila, Nuril Safna Andriani, Reza Aditya, Hadir. Rio Fatah, Syari Maulana, mana Mas Syari juga? Ulan Dali, Muhammad Fahmi, Hadir. Muhammad Fazil, Suryadi Saputra, M. Farid Auda, M. Itab Zahra Tajisa. Hadir. Ada yang belum ibu panggil? Ada yang merasa belum terpanggil? Siapa? Oh ya, yang baru siapa namanya? Darah Diana. Sudah terpanggil semua ya? Kita doakan yang tadi semoga cepat sembuh, ya kan? Yang nggak datang hari ini besok dia datang, jangan kalian pula yang nggak datang besok. Seperti yang udah kita udah minggu lalu, kita belajar apa? Tentang astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah kalau masih. Nah, untuk kita belajar hari ini sebelumnya ada video dulu ya. Kita saksikan sama-sama.
geografi. Nah, sekilas ya, sebelum kita bentuk kelompok, nanti sekilas itu ada letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu nanti dia pengaruhnya itu terhadap iklim. Nah, iklim Indonesia itu iklim apa? Tropis. Iklim tropis. Tandanya kita ada musim hujan dan musim kemarau. Sekarang musim apa? Kemarau ya, panas ya. Nah, pengaruhnya lagi dengan Indonesia itu berada di letak astronomis, berada di garis khatulistiwa. Kita lamanya siang dan malam itu sama, 12 jam siang dan malam. Kadang ada negara yang lebih lama siang atau lebih lama malam. Kita sama kan? Siang 12 jam, malam 12 jam. Nah, setelah letak astronomis, kemudian ada letak geografis. Letak geografis itu berdasarkan letak dan bentuknya yang ada di permukaan bumi. Kalau Indonesia itu terletak di mana? Berdasarkan geografis, dua samudra dan dua benua. Udah belajar kan? Dulu kalau nggak salah itu di kelas 1 ya. Nah, letak secara geografis itu berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian kalau benua, Indonesia itu berada di benua Asia dengan di Australia. Kemudian yang terakhir letak geologis. Nah, letak geologis itu berdasarkan pertemuan 3 lempeng. Nah, pernah nggak kalian dengar Indonesia itu kenapa sih banyak gunung berapi? Atau Indonesia itu sering ada di gempa bumi? Atau pernah baca-baca di YouTube? Baca lihat video pernah? Kenapa? Tetap. Nah, jadi letak geologis itu dilihat dari struktur batuan membentuk muka bumi. Nah, kita kan di dalam landasan bumi itu ada lapisan batuan. Nah, jadilah pertemuan 3 lempeng itulah yang menyebabkan Indonesia itu banyak gunung berapi. Yaitu pertemuan lempeng Australia, ini ambil Australia, kemudian lempeng Eurasia dengan lempeng Pasifik. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lebih mudah pada kelompok, ya. Ibu mau kita bagi kelompok 3 kelompok. Kita bagi 3 kelompok. Nanti yang ibu sebutkan untuk berdasarkan kelompok.
relatif tinggi. Berdasarkan garis khusus yaitu berada di bumi bagian timur, perbedaan waktu tiap daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bulan, kamu tahu nggak letak geologis Indonesia itu? Enggak, apa itu kita? Jadi letak geologis Indonesia didefinisikan sebagai letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Adapun kondisi letak geologis Indonesia adalah lempeng. Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng utama di dunia: lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia dan lempeng Australia berhubungan di lempeng pantai barat utara Pulau Sumatera. Lepas pantai selatan Pulau Jawa, lepas pantai selatan Pulau Nusa Tenggara, dan berbelok ke arah utara memasuki perairan Maluku sebelah selatan. Setelah kita presentasi tadi kita maju ke 3 kelompok. Ada kelompok yang audio yang dari astronomis, kemudian kelompok visual dari geografis, dan satu lagi ada kelompok kinestetik yang bermain bola tadi ya, biologis ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa mengambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari? Ya, coba Intan. Kita akan mengambil kesimpulan bahwa letak Indonesia dapat dilihat dari 3 jenis, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, jadi kalau ketika kita belajar, ketika ditanya Indonesia itu di mana, kita bisa menjelaskan lihat dari 3 aspek, 3 jenis. Ada jenis astronomis berdasarkan kehidupan dan tidur, kemudian letak geografis berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, kemudian ada berdasarkan geologis, itu batuan yang ada di dalam permukaan bumi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan atau menegangkan? Atau biasa-biasa aja? Nah, mungkin yang kelompok kinestetik tadi ya, menegangkan ya. Nah, semoga dengan kita belajar hari ini kita sudah tahu letak Indonesia itu di mana. Kita tidak gampang lagi. Sama juga dengan orang tanya, rumah kamu di mana? Kamu tinggal di mana? Sama juga. Ini lebih luasnya Indonesia. Kita kan negara Indonesia, di bawahnya lagi ada provinsi Aceh, bawahnya lagi ada kabupaten, bawahnya lagi ada kecamatan, sampai ke rumah kita masing-masing. Kan kita harus tahu di mana letak. Letak itu kan lokasi suatu tempat. Setelah kita pada hari ini mungkin ada banyak kurangnya. Semoga kita semua selalu bersyukur. Kita tinggal di Indonesia banyak keuntungan. Dilihat dari karena tadi ada dari segi geologis. Dari geologis tadi kan Indonesia itu memang negara lempeng. Nah, salah satu pengalaman itu kaya akan bahan tambang. Seperti bahan tambang emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Kita perlu bersyukur. Nah, jadi dengan cara apa kita bersyukur? Dengan kita menjaga lingkungan. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kita harus menjaga lingkungan kita. Dengan cara apa menjaga lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang paling dari minimal kita sampah kita itu tanggung jawab kita. Kalau kita nggak mau buang sampah, berarti usahakan jangan pakai tempat yang menimbulkan sampah lah. Jadi gunakan kembali. Untuk hari ini kita tutup dengan doa ya. Siapa pimpin doa? Atau sama-sama ya?
sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi hari ini kita akan mereview kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi sebelum itu saya ingin bertanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Bu? Boleh Pak, silakan. Ya. Baik, yang pertama ini bagaimana nih perasaan Ibu ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasa puas Pak, walaupun ada beberapa bagian yang belum sempurna. Betul. Sedikit yang mengganjal mungkin ya. Ya. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu ketika saya hadir ikut di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Pada saat Bapak memasuki ruangan, awalnya saya tegang Pak. Tegang, Mungkin ya. karena ada orang lain ya Pak Ya. yang menghormati saya. Namun setelah proses pembelajaran berjalan, alhamdulillah saya merasa nyaman guys. Dia agak sedikit tegang di awal tapi kemudian membaur ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisa nggak Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di beberapa hari yang lalu? Pada saat pembelajaran yang lalu, saya kan di awal sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Pak. Kemudian saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya mengelompokkan gaya belajar siswa sesuai dengan minatnya dan juga gaya belajarnya, baik itu audio, visual maupun juga kinestetik. Nah, untuk model pembelajaran group investigation ya Pak, model group investigation yang saya gunakan, dan alhamdulillah siswa juga dapat melaksanakan dengan baik. Ya, luar biasa ya. Jadi tujuan pelajaran sudah disampaikan di awal, kemudian Ibu juga sudah mengelompokkan pemetaan siswa di awal, dan terakhir Ibu juga menggunakan investigasi modelnya untuk diskusi. Ya, luar biasa. Kira-kira nih dari yang sudah Ibu lakukan, ada nggak hambatan yang Ibu rasa ada muncul ketika pengerjaan Ibu? Untuk hambatan ketika di kelas ya Pak, Iya. mungkin ketika pemasangan proyektor, nah sedikit memakan waktu karena mungkin sehingga setelah pemasangan proyektor itu karena memakan waktu, makanya sedikit terburu-buru dalam proses pembelajaran. Nah begitu juga dengan siswa, mungkin belum berani untuk mengeluarkan pendapatnya, belum berani untuk menyampaikan pendapat, padahal siswa tersebut bisa Pak, tersebut bisa dan ingin bertanya, mungkin belum berani saja. Jadi itu hambatannya dua Bu ya. Berarti yang pertama Ibu kelelahan di awal karena persiapan yang kurang sehingga banyak makan waktu, dan yang kedua itu ada siswa memang dia bisa cuman kadang dia kurang pede, kurang berani Bu ya, sehingga harus didorong terus ya. Betul sekali. Yang saya lihat kemarin waktu proses juga demikian, di awal ada terburu-buru dan ada siswa yang seperti itu. Baik Bu, untuk hal yang sudah dilihat hambatan itu, kira-kira ada nggak Ibu yang Ibu tawarkan solusi yang akan Ibu lakukan apa terhadap hambatan ini? Kedepannya saya berencana untuk menunjuk langsung Pak siswa yang akan bertanya, siswa yang akan menyampaikan pendapatnya. Mungkin dengan kita menunjuk langsung, siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya Pak. Dan juga untuk pemasangan proyektor, kedepannya saya akan memasangkan sebelum bel berbunyi, atau mungkin bisa saya minta bantuan ke pihak TU. Berarti solusinya sudah ada ya. Mungkin Ibu akan mencoba dengan langsung, dengan siswa menunjuk langsung, dan mungkin meminta pihak lain untuk memasang ini sebelum bel ya. Kalau nggak ini buru-buru ya. Ya, luar biasa Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan solusi yang Ibu tawarkan tadi? Insya Allah saya akan menerapkannya pada pertemuan selanjutnya. Luar biasa Bu ya. Memang bercekali memang. Insya Allah pembelajaran yang Ibu lakukan semoga berjalan lancar ke depannya, dan Ibu jadikan ini sebagai pengalaman yang berharga. Semoga harapan kami Ibu kompetensi Ibu dalam mengajar nanti jadi meningkat dengan adanya solusi akademik. Semoga lancar untuk minggu depan. Untuk hari ini mungkin kita cukup
cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.